Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel YouTube Sunda Aja, channel seputar bahasa, seni, dan budaya Sunda. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang seputar tradisi adat Sunda menjelang memasuki bulan puasa. Tradisi apa itu? Mari kita simak dan tonton video ini sampai tuntas. Akan tetapi sebelum saya membahas materi ini, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu sebagai dukungan dan apresiasi terhadap channel ini. Semoga channel YouTube Sunda Aja dapat maju dan berkembang. Beragam tradisi dilakukan warga Sunda yang tinggal di Jawa Barat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dari segi acara, hampir sebagian besar tradisi itu punya kesamaan. Tradisi misalin, nyepuh, nyangku, munggahan, dan papajar, nyaris sama pada mulanya. Yaitu, upaya mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Persiapan ini diantaranya dengan membersihkan diri melalui mandi, membersihkan komplek makam leluhur dengan kerja bakti, hingga bersantap makanan bersama. Seiring berjalannya waktu dan perubahan profesi, orang-orang Sunda dari semula kebanyakan bertani hingga kini menjalani pekerjaan yang beragam, membuat tradisi-tradisi itu mengalami pergeseran. Pergeseran terjadi pada kelengkapan tradisi. Pada tradisi nyepuh di Kabupaten Ciamis, misalnya, warga seharusnya membersihkan makam di pekan terakhir bulan Syaban sambil membawa bahan makanan mentah untuk dimasak bersama di komplek pemakaman itu, untuk selanjutnya doa bersama dan masakan yang telah jadi, dibawa pulang untuk bersantap sahur esok harinya. Tradisi ini biasanya berlangsung sejak sepekan hingga sehari sebelum Ramadan. Papajar diisi dengan rekreasi dan makan-makan. Tradisi papajar ini dilakukan sekitar seminggu sebelum Ramadan hingga sehari sebelum Ramadan. Jika tradisi ini telah ada pada abad ke-16, bagaimana cerita awal mula papajar ini? Ketika Cianjur yang wilayahnya meluas hingga Bogor Sukabumi, dipimpin Arya Wira Tanu II, dalam Tarikolot, tahun 1691 sampai tahun 1707 Masehi, tradisi ini dimulai. Masyarakat berkumpul di Masjid Agung Cianjur untuk menunggu pengumuman dimulainya berpuasa. Pengumuman itu datang dari pemuka agama. Seraya mengumumkan, kiai mengajak masyarakat bersama-sama berdoa untuk keselamatan diri dan keberkahan pada bulan Ramadan yang akan dihadapi. Masyarakat datang ke acara pengumuman itu sambil membawa makanan untuk dimakan bersama. Kegiatan itu terus berlangsung setiap tahun dan menyebar ke masjid-masjid lainnya seiring perkembangan wilayah Cianjur. Pada tradisi papajar, yang menjadi inti adalah berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermaafan dengan sesama manusia. Karena sekarang ini kegiatannya diisi dengan rekreasi, maka terjadi pergeseran menjadi ajang memuaskan diri, terutama makan dan minum terakhir di siang hari. Daerah yang ada papajar. Tradisi papajar atau berburu fajar tumbuh subur di Priangan Barat, di antaranya di Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Tempat wisatanya tidak yang jauh-jauh lintas kabupaten, melainkan tempat wisata yang dekat dari rumah. Sebab, tujuan dari wisata tersebut adalah untuk makan bersama dan dilakukan tidak sepanjang hari. Warga biasanya akan bepergian bersama keluarga, 2 hari atau sehari menjelang puasa Ramadan. Mereka membawa bekal berupa nasi lengkap dengan lauknya yang akan disantap bersama di tempat itu. Selesai makan, keluarga akan menghabiskan waktu hingga siang hari untuk berengkerama dan mengawasi anak-anak kecil bermain. Hingga waktu dirasa cukup untuk kembali ke rumah. Dengan healing seperti itu, fisik dan batin betul-betul siap untuk beribadah sepanjang Ramadan. Demikianlah sahabat-sahabat pembahasan tentang tradisi Sunda menjelang menyambut bulan Ramadan. Apakah tradisi ini sama di daerah tempat asal sahabat-sahabat? Tentunya berbeda ya, setiap tempat daerah memiliki tradisi dan budaya masing-masing karena hal itu menjadi kearifan lokal budaya di Indonesia. Selamat berjumpa kembali pada materi pembahasan selanjutnya. Salam Sunda Aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.